Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Miftahul Jana. Kali ini aku mau sharing sama teman-teman, dan semoga teman-teman gak bosan-bosan denger sharing aku ya. Dan sebenarnya sekarang ada tema yang menarik untuk dibahas. Oke, sebelumnya aku harap kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini aku mau sharing nih teman-teman tentang isu yang hangat dan diperbincangkan di akhir-akhir ini ya, yaitu radikal. Oke. Nah, beberapa waktu lalu aku nonton ya di TV One itu tentang Ustadz radikal. Jadi Ustadz Ismail Yusanto ya, beliau dipanggil kan, dan kemudian ya seperti diinterogasi ya di TV One kan ada ya, waktu itu aku pernah nonton. Dan jadi sebenarnya gini teman-teman, apa sih yang dimaksud radikal gitu kan, kenapa sih sekarang ada orang yang waspada gitu kan sama orang ya radikal gitu kan, apalagi yang menyebarkan atau menyebarkan dakwah gitu kan ke seluruh negeri ini. Dan sebenarnya gini teman-teman, harusnya kita mengambil inti dari permasalahan ini. Radikal itu kan kita bisa menyimpulkan gitu bahwa orang yang radikal tuh kayak gimana, seperti apa gitu kan. Nah, aku bisa ngambil sisi positif dan sisi negatif dari radikal itu. Dan aku gak akan ngejelasin secara lebar gitu kan, karena kita harus tahu maksudnya itu apa gitu kan. Kalau menurut aku dari sisi positif dan negatifnya, misalnya gini, kalau radikal dalam sisi positif itu kan ya, aku bisa mengartikan bahwa radikal itu ramah, terdidik, dan berakal gitu. Nah, mungkin kalau sisi negatifnya, radikal itu kayak dicap intoleran, terus apa ya, dicap kayak ya nggak baik lah gitu kan, ya mungkin bahaya gitu kan. Tapi kan sebenarnya gini teman-teman, setelah aku mendengar dari berita itu atau di TV One itu, ketika misalnya Ustadz Ismail Yusanto itu beliau menjelaskan gitu kan, ya secara detail gitu kan, bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya gitu kan sesuai dengan syariat Islam. Tetapi mereka, ya aku nggak sebutin lah ya mereka itu siapa, tapi teman-teman insya Allah pasti paham. Mereka selalu berburuk sangka kepada ustadz, para ulama yang menyebarkan agama secara kafah ya, secara menyeluruh ke negara kita. Jadi seakan-akan kalau kita misalnya menerapkan Islam secara kafah, kemudian ingin menegakkan khilafah, itu dicap ya radikal, dan bahkan harus apa ya, dijauhin gitu. Dan ada ya kayak broadcast di WhatsApp itu yang 180 ustadz, itu kan salah satunya ada Ustadz Ismail Yusanto, itu yang peringkat nomor 1. Kemudian ada Ustadz Felix Siau, itu di nomor kedua ya, beliau. Ada UAS, terus banyak ya, pokoknya banyak banget gitu kan. Ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan sebagainya gitu kan. Kalau kita lihat itu banyak sekali. Dan katanya kalau misalnya kita mau ngundang ceramah, ya nggak boleh ngundang beliau gitu kan, takutnya memperburuk apa ya, negara gitu, memecahkan belah umat. Tapi nggak seperti itu, aku nggak percaya gitu kan. Nah, bahkan banyak kok dari kita rakyat-rakyat biasa gitu, masyarakat yang ingin menyuarakan bahwa isu radikal yang saat ini telah digencarkan, radikal ramah, terdidik, dan berakal, itu adalah sebuah ya keharusan. Bahkan yang awalnya kita takut dengan radikal, ketika kita mendengar dari beliau, para guru kita yang mendakwahkan Islam secara kafah, secara keseluruhan, kita sebagai
orang awam ya kan, itu benar-benar hati kita terisi gitu kan, bahwa ternyata radikal yang dikatakan radikal ini kepada ustadz-ustadz itu adalah radikal yang baik gitu kan, ramah, terdidik dan berakal. Nah harusnya yang radikal yang buruk itu mereka itu biasanya gini, yang aku kurang suka, bukan kurang suka lagi, aku nggak suka gitu kan sama koruptor yang suka ya korupsi uang negara. Coba deh kalau kita lihat uang negara itu untuk apa gitu. Kemudian sekarang tuh ya lagi marak banget di minyak goreng. Minyak goreng tuh mahal banget, jadi kayak minyak goreng tuh naik ke harganya sampai ada seorang emak-emak yang nauzubillah ya kan, sampai ngantri sampai meninggal, ya Allah astagfirullah innalillahi, itu sampai cuman ngantri minyak. Ya Allah, ini peran negara nih kemana gitu kan, kenapa rakyat sampai ngantri? Harusnya itu yang benarkan gitu kan, harus diluruskan masalah-masalah ini. Padahal kalau kita lihat negara kita ini adalah negara yang kaya raya sumber daya alamnya, dari tambang, gas, minyak bumi, kelapa sawit dan sebagainya, itu luas melimpah. Tapi kenapa rakyatnya dibuat sengsara? Nah, aneh kan gitu kan, dari kasus yang sebelumnya banyak ya kasus-kasus gitu kan yang menimpa di negeri kita, di negara kita itu banyak sekali kasus-kasus. Harusnya kasus itu yang harus diluruskan si negara tersebut dalam peran negara ini. Tapi kenapa yang isu radikal, terus yang dikata intoleran dan sebagainya itu yang harus, kenapa mereka tuh nggak suka gitu kan sama yang hal seperti itu? Ya memang gini kan, kita bisa lihat dakwah Rasulullah SAW, beliau itu dakwah banyak yang nggak suka. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah aja beliau berdakwah banyak yang nggak suka, orang-orang Quraisy dan sebagainya. Jadinya wajar kalau misalnya ada seorang ustadz atau ulama yang mendakwahkan Islam banyak yang tidak suka, itu wajar gitu. Dan di negara kita banyak banget yang nggak suka gitu, bahkan kasusnya HRS ya itu sampai di penjara gitu kan, padahal apa salah beliau gitu. Jadi gini sebenarnya teman-teman, kita harus terbuka mata hati kita lebar-lebar. Kita memang rakyat biasa ya, mungkin kita nggak punya jabatan kita nggak punya, kita nggak punya kekuasaan, tapi kita berhak gitu kan untuk menyuarakan rakyat. Kita nggak bisa tinggal diam teman-teman, kita harus benar-benar kritis, harus bertindak. Kita nggak boleh diam gitu kan, diam dengan kezoliman dari ya para penguasa. Kita nggak boleh seperti itu. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak suka, nggak setuju gitu kan dari penerapan yang ada di negara kita, boleh aja seorang rakyat tuh mengkritik, ya nggak masalah, ini kan demi kebaikan gitu. Jadi kita bahas lagi isu radikal. Nah, aku lebih setuju pada ustadz-ustadz yang disebut isu radikal atau disebut dengan ya radikal gitu kan. Nah, aku lebih setuju karena beliau itu ingin memperjuangkan Islam. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, di zaman dulu ketika orang-orang kafir tidak suka dengan orang-orang Islam, maka itu perangnya kan jihad gitu kan. Kemudian kalau sekarang, zaman sekarang itu kan ibarat zaman modern. Nah jadi kalau misalnya perang itu kayaknya beda gitu kan, beda seperti dulu, tapi dijajahnya kita tuh dari pemikiran gitu. Nah, umat muslim sebenarnya dijajah oleh pemikiran-pemikiran. Nah, contohnya pemikiran barat dan sebagainya. Nah, jadi makanya kenapa sekarang banyak umat Islam tapi tidak tahu jati dirinya sendiri, tidak mengerti, tidak mengenal agamanya, itu karena adanya perang pemikiran. Jadi pesan aku untuk teman-teman, jangan pernah takut dengan isu radikal, apalagi yang dikatakan oleh
orang-orang itu aku nggak sebutin ya, jadi ya mereka yang mengatasnamakan mereka itu benar, tapi sebenarnya mereka itu makan uang rakyat, uang negara, dan kita harus memperjuangkan Islam. Apalagi guru-guru kita, para ulama, ustadz, kiai, beliau sudah mengorbankan, sudah berdakwah untuk kita agar kita kembali ke Islam yang sebenar-benarnya. Jadi untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kerahmatan bagi kita, dan kita nggak pernah menyerah dalam memperjuangkan Islam. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya, dan semoga kita semangat lagi dakwanya. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.